Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang bekerja sehari-hari mengelola sebuah toko. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, di video kali ini aku akan share sedikit kegiatan aku selama di toko ya. Jadi pagi-pagi itu aku memeriksa barang-barang yang kemarin di display. Kalau ada yang kosong, aku akan ke gudang mengambilnya untuk kemudian di display. Seperti pagi ini aku melihat stok kapal api Renceng di display itu kosong ya. Jadi aku ambil ke gudang lalu aku display lagi. Jadi menurut aku kerja di toko itu sama sekali tidak monoton ya. Karena apa? Ketika kita sedang beres-beres, sedang display-display barang, kemudian ada customer datang, kita layani dulu. Customer pergi, kita beres-beres lagi, display-display barang lagi. Lalu kemudian datang sales, kita order barang. Selang beberapa saat kemudian datang barang yang turun, kita cek barangnya. Kemudian untuk aku pribadi, aku langsung input ke komputer sambil ngecek-ngecek harga, barangkali ada yang naik. Jadi begitu seterusnya setiap hari kegiatan aku selama di toko. Nah, ini aku baru beres ngerapiin keranjang bekas tadi customer aku belanja. Dan ini aku kedatangan mass salesnya ya. Langsung aja aku cek list orderan yang aku tulis kemarin. Nah, setelah pergi si mas salesnya itu aku langsung beres-beres lagi. Display-display barang lagi. Ngerapiin yang kemarin di display berantakan. Jadi begini ya. Di toko itu kan aku membebaskan customer untuk memilih dan mengambil barangnya sendiri. Dengan cara begitu, mereka jadi bebas memilih barang-barang yang mereka inginkan dan barang-barang yang mereka cari. Nah, pada saat mereka memilih-milih itu, kita punya kesempatan untuk menawarkan barang-barang yang lain kepada mereka tanpa kita ngomong. Jadi ketika mereka sedang memilih-milih barang itu, maka mereka akan secara tidak sengaja melihat barang-barang lain di sampingnya yang secara otomatis mereka nggak niat beli pun kadang-kadang suka beli juga ya. Untuk barang-barang yang stoknya tinggal sedikit, biasanya aku pindahkan ke atas, disatukan dengan barang-barang yang lain yang juga stoknya tinggal sedikit. Dengan catatan tidak saling menghalangi satu sama lain sehingga customer bisa melihat barang-barang itu. Untuk barang-barang yang rencengan, aku berusaha untuk melipatnya serapih mungkin, lalu kemudian aku display di rak-rak yang udah aku sediakan. Jadi tidak bergelantungan atau raraweyan ya, seperti pada zaman aku pertama kali buka toko dulu. Tapi bukan berarti di toko aku ini tidak ada barang yang digantung ya. Ada sebagian. Aku lihat dulu posisi tempatnya, aku lihat dulu barang jenis barangnya seperti apa. Baru aku tentukan ini akan didisplay digantung atau dilipat gitu. Untuk barang yang digantung, aku usahakan jangan sampai menghalangi dan mengganggu customer aku yang sedang mondar-mandir di toko mencari barang yang mereka butuhkan gitu. Jadi ini kejadian beberapa tahun yang lalu, waktu itu pertama kali aku buka toko. Barang-barang yang ada di toko aku itu semuanya yang ngarawunya itu digantung ya, dirawi-rawi gitu. Nah, pada suatu hari ada salah seorang customer aku yang sedang berbelanja. Dia mencari sesuatu di toko aku dan aku berusaha mengikuti dari belakang. Ya takutnya dia tidak menemukan barangnya, mau aku tunjukin gitu. Tiba-tiba dia seperti meringis gitu ya. Pas aku perhatikan, ternyata peningnya itu keserempet ujung kopi rencengan.
Waktu itu aku lupa ya mereknya, apa Torabika, apa kapal api gitu. Pokoknya kopi rencengan aja. Kalian para pedagang pasti tahu tentunya ya, seperti apa sih tajamnya kopi rencengan itu. Nah, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, tapi dari ekspresi wajahnya, aku bisa melihat dia begitu kecewa dan kehel. Aku bisa membayangkan bagaimana dia udah rapi-rapi, udah dandan cantik, pakai kerudungnya begitu stylish ya. Tiba-tiba dia keningnya itu kepentok sama ujung kopi rencengan yang lumayan tajam ya. Ya kelihatan lah dia meringis. Lagi pula dengan banyaknya barang yang bergelantungan itu membuat toko kita itu terlihat gelap dan semrawut ya. Sambil mendisplay barang, ini aku juga bersihin tempatnya ya. Karena toko aku ini posisinya pas pinggir jalan raya, banyak kendaraan yang lewat, jadi polusinya lumayan berat ya. Nah, untuk barang-barang yang pak-pakan kecil ini, aku taruh di bawah. Ini biasanya aku sediakan untuk para reseller aku ya. Makanya aku taruh di bawah karena mereka udah tahu tempatnya di situ. Nah, untuk raknya ini terbuat dari kayu yang aku suruh Pak Tukang untuk membuatnya dengan ukuran yang sesuai dengan yang aku minta. Lagi asik display barang, tiba-tiba pas suami datang membawa ikan. Dan ikan ini ikan segar ya. Jadi langsung aja aku cuci dan dikasih bumbu. Seperti inilah penampakan dapur lama aku ya. Ini posisinya ada di belakang toko. Jadi di belakang toko ini ada dapur, ada tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, dan ruang tempat nonton TV. Nah, ini adalah kucing kesayangan aku. Kenalin ya teman-teman. Dia ini namanya Lee Minho. Kucingnya penurut dan imut-imut. Nah, karena aku lagi buru-buru, aku kasih aja bumbu racik ya. Karena menurut aku bumbu racik ini agak sedikit manis. Jadi aku masukkan setengahnya aja. Lalu nanti aku kasih garam. Jadi tidak terlalu manis, karena kalau terlalu manis suka lengket gitu ya di wajan. Setelah beres dibumbuinnya, aku taruh dulu di atas kompor. Tidak lupa aku tutup dan dibiarkan dulu di sini sampai menunggu waktunya aku pulang ke rumah. Nah, ini ada pas suami lagi jagain toko ya. Aku kembali ke belakang mau display barang lagi. Nah, inilah barang-barang yang aku gantung di belakang ya. Jadi posisinya itu dekat ke tembok, tidak menghalangi jalan, dan aman bagi customer yang sedang mencari barang. Dan ini udah jam setengah 12 siang ya. Aku mau pulang dulu ke rumah. Rencananya mau sholat zuhur di rumah aja sekalian. Mau masak sayur dan kolak juga. Mau sekalian bikin sambal dan untuk menggoreng ikannya nanti sore aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.